Jadi apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah sesuatu yang menurut banyak orang fenomenal ya, namanya AFC, singkatan ya, Asayama Family Club. Jadi orang Jepang kalau membangun perusahaan dia pakai nama pribadi seperti Honda, Toyota, Suzuki, Yamaha ya. Ini Asayama ya. Terkaya nomor satu di kota Shizuoka, Jepang itu yang punya Yamaha. Nomor dua adalah Asayama. Total lebih dari 40.000 produk ya, dan semuanya premium quality. Jadi orang Jepang begitu mendengar AFC, mereka tahu kualitasnya pasti luar biasa bagus. AFC berdiri sejak tahun 1969, jadi sudah 51 tahun, dan AFC adalah perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, dan sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange, jadi sudah listed company atau go public, dan yang pertama kali yang mendapatkan sertifikat GMP. Visinya adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus yang terbaik. Jadi orang bisa mendapatkan penghasilan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. AFC memiliki sesuatu yang sosial, yaitu AFC Care. Pada saat awal mula AFC Start terjadi gempa di Lombok, dan CEO kita Pak Ernest Prayuda dan tim turun ke lapangan memberikan bantuan tenaga dan biaya, dan ternyata AFC menjadi begitu diberkati sehingga menjadi besar seperti saat ini. Ya. Ini membangun asrama di Nabire, Papua, lengkap dengan fasilitasnya, bantuan kesehatan untuk anak-anak yang tidak mampu, sumbangan beras, telur pada saat kondisi pandemi COVID-19, dan memberikan sumbangan kepada 300 rumah sakit di seluruh Indonesia, alat pelindung diri senilai 1,5 miliar. Ini kantor pusat kita di Shizuoka, Jepang, di Jakarta di Shin Morris Tower, di Puri Indah, di Surabaya di Graha Bukopin, ya. Kemudian di Medan di BNG Tower, sebentar lagi diresmikan, kemudian juga ada di Bandung, nyusul ya, dan di Denpasar. Dan semuanya itu dibeli. Jadi AFC sudah mempersiapkan untuk jangka panjang. Foundersnya ada dua, yaitu yang pertama CEO AFC yaitu Pak Ernest Prayuda. Beliau orang Indonesia, tinggal di Amerika selama 15 tahun dan sukses membangun bisnis di sana. Bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika atas kesuksesan beliau, dan beliau juga supplier dari Guardian yang mungkin kita sering lihat di mall-mall. Ya. Kemudian yang kedua, foundersnya itu adalah Pak Michael Tampi. Beliau adalah Board of Director dari Emera Group. Mungkin pernah dengar es krim Häagen-Dazs ya, Hard Rock Hotel di Bali, Bulgari Hotel ya. Kemudian majalah Cosmopolitan yang mendatangkan mobil Ferrari masuk Indonesia, punya usaha di bidang digital IT, misalnya di Instagram dengan follower yang sekitar 1 juta orang ya, dan banyak usaha yang lain. Mereka berdua masih muda, tetapi punya sebuah konsep bisnis di mana mereka ingin membangun sebuah bisnis yang bisa dinikmati dari bawah sampai atas dan long term. Nah, setelah tanya teman dalam dan luar negeri, termasuk konsultan yang bisa dipercaya, jawabannya adalah network marketing. Padahal mereka berdua tidak pernah ikut satu pun network marketing, ya. Tapi ada syaratnya nih. Produknya bukan hanya harus bagus, tapi harus premium quality. Tapi harganya bisa diterima oleh market. Punya pabrik sendiri dan inovasi yang tiada henti. Langsung mereka berdua ingat punya teman yang punya AFC di Jepang. Dia didatengin, barangmu kan banyak nih, ada 40.000 lebih produk, ada nggak yang bisa kita accept, kita pasarkan secara network marketing di Indonesia? Bayangin Bapak Ibu ya, AFC sukses dengan retail ya konvensional di seluruh dunia dengan omset mungkin puluhan triliun ya, tetapi ada tiba-tiba anak muda datang ya menawarkan sebuah konsep network marketing. Padahal AFC sudah sukses selama 50 tahun, Ibu. Nah, akhirnya butuh waktu selama 1 tahun untuk meyakinkan board of director dari AFC, dan ternyata disetujui, Ibu, dan Indonesia dijadikan negara yang pertama di dunia yang dipasarkan secara network marketing yang go internasional, ya, go worldwide. Jadi akan menyebar ke seluruh dunia dan dimulai dari Indonesia, Ibu. Ya, dan itu belum pernah terjadi dalam histori negara Indonesia. Ya, sebuah perusahaan raksasa dunia yang
mempercayakan bahwa Indonesia negara yang pertama dipasarkan cara network marketing yang go internasional. Dan ternyata prestasi Indonesia begitu membanggakan karena di tahun pertama Indonesia menempati urutan nomor 3 dunia dan di tahun yang kedua Indonesia menempati urutan nomor 2 dunia. Walaupun hanya dengan 2 produk, Bu. Jadi konsep bisnis yang akan dijelaskan ini nanti itu betul-betul sudah teruji, ya, mempunyai nilai jual yang luar biasa tinggi. Ini adalah medical expert Dr. Trevino PhD, di mana beliau adalah dokternya Universitas Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan sebagai pembicara baik di dalam maupun di luar negeri, di mana saat ini beliau membackup sekitar 3.000 dokter yang bergabung di AFC. Kenapa bisa begitu banyak? Karena produknya bukan hanya bagus, tetapi spektakuler. Nah, produk dari AFC telah mendapatkan pengakuan dari banyak negara dengan didapatkannya paten manfaat dan paten fungsi, dan tentunya berdasarkan uji klinis. Ini waktu teman-teman berkunjung di pabrik AFC di Jepang untuk melihat memang betul pabriknya ada, besar, modern, dan canggih. Dan sekarang kita harus tahu kenapa kita bisa sakit. Karena terjadi berbagai pencemaran lingkungan, seperti polusi udara, makanan yang tidak sehat atau junk food, ya, minuman tidak sehat atau soft drink, pemanis, pewarna, pengawet, bahan kimia seperti pestisida, herbisida, insektisida, kebiasaan buruk seperti merokok, alkohol, narkoba, radiasi handphone. Anak TK sekarang udah punya handphone, Ibu, ya. Pencemaran lingkungan, banyak ikan yang mati baik di sungai maupun di laut, limbah pabrik, dan rekayasa genetika. Ayam disuntik dengan hormon tidak sampai 30 hari siap untuk dipotong. Sehingga dulu wanita menstruasi umur 17 tahun. Tapi saat ini umur 7 tahun sudah ada yang menstruasi. Jadi tuanya lebih cepat dan biasanya game over-nya juga lebih cepat. Sehingga timbullah penyakit macam-macam seperti jantung, stroke, paru-paru, penyakit pernafasan, Alzheimer, ya, banyak anak muda sudah pikun, Ibu. Kanker, ya, TBC, diabetes, gagal ginjal, dan jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan sekarang kita harus tahu apa yang dinamakan dengan stem cell. Pada saat sel sperma membuai sel telur, terjadilah sebuah sel induk yang namanya stem cell. Sel induk atau sel punca ini membelah dia 2, 4, 8, 16, 32, dan dari satu buah sel induk yang namanya stem cell akhirnya berdiferensiasi menjadi banyak organ-organ tubuh manusia seperti otak, paru-paru, jantung, liver, ginjal, otot, kulit, tulang, mata, saraf, hormon, akhirnya jadilah manusia. Jadi kita semua awal mulanya hanya satu buah sel yang namanya stem cell. Jadi kita harus tahu basicnya dulu bahwa stem cell dia bisa menjadi macam-macam. Karena stem cell itu adalah sel induk atau sel punca. Dan menurut Bapak stem cell dunia, Dr. Kaplan PhD, beliau mengatakan bahwa stem cell adalah sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita. Ya, ingat, stem cell adalah sel penyembuh. Nah, ini adalah human stem cell application. Dari satu buah sel yang namanya stem cell akhirnya berdiferensiasi menjadi banyak organ-organ tubuh manusia dan akhirnya bisa menjadi manusia seperti kita ini. Ini adalah foto stem cell di bawah mikroskop. Dari model yang aneh begini bisa jadi manusia. Jadi hebat ya sang pencipta, ya. Dari model tepung begini jadi manusia, bukan tepung, Ibu, ya, stem cell, ya. Dan tugas utama stem cell adalah mencari sel yang rusak dan mati dan langsung memperbaikinya dengan cara meregenerasi sel. Jadi misalnya kita kena pisau berdarah dan lama kemudian dia bisa nutup sendiri. Siapa yang melakukan itu? Stem cell. Patah tulang walaupun disambung pakai pen dilepas, tulang bisa nyambung. Siapa yang melakukan itu? Stem cell. Makan wortel masuk tubuh kita tahu vitamin A ini, dia hantarin ke mata, juga peranan dari stem cell. Jadi stem cell adalah sesuatu yang sangat cerdas, tetapi ilmuwan tidak bisa melacak lebih jauh lagi karena sudah kehebatan dari sang pencipta. Dan stem cell ternyata akan non-aktif ketika usia kita 18 tahun, ya. Jadi mulai 18 tahun stem cell kita mulai ada yang loyo, ya. Nah, 40 tahun ke atas yang non-aktif lebih banyak lagi, dan 60 tahun ke atas lebih banyak lagi, sehingga terjadilah yang namanya
penuaan. Kita lihat di sini wanita cantik ini dengan bertambahnya usia, rambutnya mulai memutih, muka mulai keriput ya. Dengan kata lain terjadi proses penuaan. Nah, proses penuaan akan mengakibatkan timbulnya penyakit degeneratif seperti stroke, jantung koroner, diabetes atau kencing manis, Alzheimer atau pikun, kelumpuhan, dan berakhir dengan kematian. Ini adalah siklus rata-rata manusia. Jumlah sel dalam tubuh manusia ada sekitar 100 triliun, di mana 432 miliar sel mati dan berganti setiap hari. Contoh, otak akan kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Darah 2 juta sel mati dalam 1 detik. Kulit akan kehilangan 40.000 sel dalam satu hari. Jadi ternyata organ tubuh manusia ada umurnya. Contoh, sel jantung umurnya 25 tahun, sel kulit akan berganti setiap 21 hingga 28 hari, sel pankreas 5 tahun, tulang 10 tahun, sel darah merah 120 hari, dan paru-paru 500 hari. Di mana setiap hari terjadi penggantian dengan sel yang baru dan segar, dan stem cell bertanggung jawab atas penggantian ini. Tugas stem cell di dalam tubuh manusia yaitu memperbaiki sel yang rusak, menggantikan sel yang sudah tidak bisa dipakai, meregenerasi susunan sel pada tubuh, dan meremajakan sel-sel yang sudah menurun fungsinya. Terapi stem cell di pasaran saat ini ada, tapi kendalanya mahal, sakit, sulit, dan tidak stabil. Ini adalah sumber stem cell dari manusia. Yang pertama adalah stem cell embrio. Pada saat sperma membuai sel telur, terjadilah sebuah embrio. Kalau embrionya diambil, maka punahlah kehidupan manusia. Sehingga stem cell embrio dilarang di mana-mana. Yang kedua adalah stem cell tali pusat atau plasenta. Sehingga ada istilah bank plasenta. Ada di Singapura, Malaysia, Indonesia sudah ada. Ya, jadi kalau mau melahirkan nanti ada petugas datang, ya, kemudian plasenta ari-ari dari bayi ini akan disimpan di dalam sebuah tabung, dibekukan di dalam bank plasenta minus sekian derajat Celcius dengan harapan dalam rentang 20 tahun kalau terjadi sesuatu pada anak ini, misalnya jantungnya bocor, maka disuntikan plasenta ari-ari anak itu sendiri, maka jantungnya akan nutup lagi. Ya. Atau mungkin gara-gara sesuatu anak ini tidak bisa melihat, setelah disuntikan plasenta ari-ari anak itu sendiri, maka anak ini akan bisa melihat lagi. Atau mungkin gara-gara ledakan bom, gendang telinganya pecah, setelah disuntikan plasenta ari-ari anak itu sendiri, tentunya berupa darah, maka akan tumbuh gendang telinga baru dan anak ini akan bisa mendengar lagi. Tetapi kekuatan penyimpanan hanya bisa maksimum 20 tahun, setelah itu gimana? Rusak. Ya, dan tidak bisa diwakilkan oleh plasenta saudara atau orang tuanya, harus anak itu sendiri. Nah, kendalanya penyakit datang seperti diabetes, stroke, jantung, gagal ginjal, tumor, kanker, itu di bawah usia 20 tahun atau di atas usia 20 tahun. Di atas usia 20 tahun. Sehingga ini adalah sebuah misteri dan akhirnya bisa terpecahkan, dan yang bisa mengatasi ternyata adalah dari salmon. Nyimpan di bank plasenta tidak terlalu mahal, tetapi begitu ada kejadian dan perlu diproses sebelum disuntikan, itu biayanya per kejadian 500 hingga 600 juta. Mahal juga ya. Nah, yang ketiga adalah stem cell sumsum tulang. Jadi tulang belakang kita dibor pakai alat khusus, itu sakitnya luar biasa, Bapak Ibu, dan disedot, Bapak Ibu. Darah bercampur stem cell akan dipisahkan, dan stem cell yang sudah dipisahkan ini akan disuntikkan di bagian tubuh kita yang sakit. Sakitnya di lutut, suntik di lutut, dan akan terjadi perbaikan di situ. Suntik stem cell yang terkenal ada di Swiss, Jerman, Ukraina. Bisa 1 sampai 5 miliar, Bapak Ibu. Ada orang yang komplikasi ke dokter, disarankan suntik stem cell. Namanya juga orang kaya. Tanya, dok, yang terbaik di mana? Di Ukraina, dekatnya Rusia. Berapa? 1 miliar sekali suntik. Berangkatlah orang ini ke Ukraina. Sebelum disuntik, sistem imunnya direndahkan dulu, supaya tidak terjadi penolakan oleh tubuhnya. Dan dia harus tanda tangan di atas pernyataan, dokternya nggak mau disalahkan kalau jadi sesuatu dan tidak menjamin penyakitnya sembuh. Setelah disuntik, hilang semua penyakitnya, kulitnya kenyal, stamina-nya pulih kembali, seperti lebih muda, 15 tahun dalam waktu yang relatif singkat.
Ingat, suntik stem cell tidak stabil, ya. Dan kestabilan itu bisa kita lihat dalam waktu 6 bulan. 6 bulan kemudian, bro, gimana kabarnya? Aku kambuh lagi, loh. Nah terus aku mesti kembali lagi ke Ukraina, suntik stem cell lagi, iya. 1 miliar lagi, iya. Orang kaya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Setiap 6 bulan 1 miliar, Bapak Ibu. Tapi memang suntik stem cell itu mahal, Bapak Ibu. Ya, nah sekarang ada nggak alternatifnya untuk terapi stem cell? Ada, Bapak Ibu, yaitu dari Marine Placenta, ya, dengan nama SOP Subarasi, Ibu, ya, di mana ini terinspirasi dari kehebatan plasenta manusia yang sudah jauh melegenda, lebih dari 400 tahun sebelum Masehi. Namun terapi ini sangat mahal dan sangat susah diaplikasikan. Dan kalau kita konsumsi plasenta manusia, ternyata banyak ditentang di berbagai negara karena dianggap barbar, haram untuk muslim dan ilegal, khususnya di Indonesia. Ada PRK BPOM-nya 2004, ya. Jadi zaman dulu anak rusa diambil, Ibu, dicelupin di arak, diminum. Cindil anak tikus dimakan hidup-hidup. Tujuannya adalah mereka ingin mengambil plasenta ari-ari atau stem cell-nya supaya awet muda dan panjang umur. 5.000 tahun yang lalu di Cina, begitu anak itu lahir, plasenta ari-arinya tidak dipendam di tanah kayak di Indonesia terus dikasih lampu gitu. Enggak, Bapak Ibu, mereka simpan dengan harapan kalau anak ini sakit dicelupin di air, diminum, anak ini sembuh. Sakit macam-macam bisa sembuh, tapi mereka tidak tahu kenapa bisa sembuh. Nah, setelah ribuan tahun kemudian dilakukan penelitian, barulah mereka tahu bahwa awal mula kehidupan manusia pertama kali ada di dalam plasenta atau ari-ari ini. Ternyata ada sebuah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa dan hidup di dalamnya. Nah, nanti di pasaran mungkin kita akan dengar istilah plasenta domba, kuda, rusa, kelinci, sampai hari ini tidak bisa dapat BPOM. Kenapa? Karena regulasi yang ada di Indonesia mengatakan bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan adalah plasenta. Tapi kenapa SOP Subarasi bisa dapat BPOM? Di kanan bawah ada tulisannya BPOM RIML, makanan luar, build up, masih made in Japan. Ini kenapa bisa dapat BPOM? Karena sebetulnya yang namanya ikan salmon itu bukan mamalia. Dia tidak punya plasenta. Tapi karena fungsinya sebagai penghantar, maka diistilahkan saja plasenta salmon. Jadi hanya istilah, Bayu. Ikan salmon ini adalah ikan yang sangat unik. Dia lahirnya di gunung, di air tawar, kemudian pada saat dewasa dia akan bermigrasi puluhan ribu mil ke laut, ke air asin. Dan pada saat mau bertelur, dia akan kembali berenang melawan arus, lompat-lompat terus naik ke atas gunung ke tempat di mana dia dilahirkan. Kalau merpati tidak pernah ingkar janji, ikan salmon juga sama, dia tidak pernah ingkar janji. Dia akan kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. Dan ikan salmon tahu dengan tepat di mana dia dilahirkan. Di atas gunung banyak beruang-beruang nangkepin, makanya badannya besar-besar dan beruang hanya memilih ikan salmon. Yang diambil bagian kepala dan bagian dadanya, diambil plasentanya saja, lainnya dibuang. Karena beruang akan tidur selama 4 bulan di kedinginan, dan yang bisa menahan kekuatan itu adalah plasenta salmon. Di atas gunung ketika ikan salmonnya bertelur, ikan salmonnya langsung almarhum. Itu memang siklus atau kodrat dari ikan salmon. Setelah bertelur, ikan salmon langsung almarhum. Jepang mengamati pada saat ikan salmon bertelur, dia melepas lapisan yang membungkus telurnya yang dikasih nama marine placenta, ya, atau plasentanya salmon. Kembali lagi ya, ikan salmon bukan mamalia, dia tidak punya plasenta, tapi karena fungsinya sebagai penghantar, maka diistilahkan saja plasenta salmon. Karena pada saat induk salmonnya ini meninggal di samping telurnya, ternyata jasad dari induk salmon ini mengeluarkan nutrisi yang begitu tinggi, diserap oleh selaput pembungkus telur yang seperti ketuban,
untuk nutrisi makanan telur-telurnya, sehingga semua telurnya menetas walaupun induk salmonnya sudah tiada. Dan Jepang mengamati pada saat musim bertelur salmon, hutan di sekelilingnya begitu subur, ternyata sumbernya ada di situ. Diteliti lebih jauh, ternyata lebih hebat daripada semua plasenta yang ada di dunia, bahkan mengalahkan plasentanya manusia. Dan dengan teknologi Jepang, dibuat nanosize 600 Dalton agar mudah diserap oleh tubuh kita. Dan ini bukan sembarang ikan salmon, karena di Alaska banyak ikan salmon, di Norwegia banyak ikan salmon. Tapi ukurannya standar, Ibu. Ini ikan salmon yang ukurannya raksasa, paling pendek 1,3 meter. Jenisnya namanya Oncorhynchus keta salmon dan hanya hidup di bagian laut utara Hokkaido, Jepang. Jadi ceritanya ada nelayan Jepang nangkap ikan ini. Terus banyak orang sakit macam-macam mengalami kesembuhan. Sakit kulit yang parah pun bisa hilang, tidak ada bekas. Tapi karena susah mendapatkan ikan ini, yang bisa konsumsi hanya kaisar dan permaisuri Jepang. Tapi dengan teknologi Jepang diternakan, sehingga kita semua bisa menikmati kedahsyatan dari plasenta salmon. Di Jepang sampai dibikin perangko, Bapak Ibu, karena dianggap ikan yang sakti atau ikan keramat, Bapak Ibu. Nah, ini produk ini luar biasa sehingga mendapatkan penghargaan itu yang one of the most innovative product of the year, ya, dan penghargaan the first European Food Safety Authority approved natural cardioprotective functional ingredients, ya, European Journal of Nutrition 2016, ya. Nah, ini sebetulnya awal mula produknya itu namanya SOP 100%. Nah, yang baru ini disempurnakan formulanya, di mana kandungan dari salmon ovari peptide-nya dinaikkan 50%, ya. Kemudian dia sudah triple peptide, ya. Triple peptide. Jadi ini satu-satunya di dunia yang triple peptide, ya, the first triple peptide, Japanese scientific breakthrough. Ya, jadi ini adalah sebuah terobosan di bidang teknologi kesehatan yang menggemparkan, Bapak Ibu. Ya, nah yang fenomenal, ya. Dia dapat banyak paten, manfaat atau paten fungsi seperti regenerasi sel, ya. Kemudian perbaikan untuk sirkulasi darah, anti hipertensi, dan mencegah pembekuan darah. Nah, ini triple peptide. Yang pertama salmon ovari peptide, ya, dinaikkan 50% kandungannya. Kemudian sarden peptide ini sudah dipakai oleh Mr. Asayama selama puluhan tahun, ya, untuk anti hipertensi. Fruit flow vegan peptide ini dari tomat varietas khusus dari Inggris, di mana dia bisa mencegah pembekuan darah. Kemudian juga ada chondroitin, bagus sekali untuk masalah rematik, radang sendi, ya. Asam aminonya lengkap 21 macam. Fish collagen, L-glutathione, ini glutathione yang paling tinggi levelnya, the mother of antioksidan dengan kekuatan bisa 5.000 kali lipat dibandingkan antioksidan biasa. Nucleic acid, ya, kemudian elastin, ini bagus sekali untuk elastisitas kulit. Kemudian hyaluronic acid ini untuk kelembapan kulit, ya, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada uji klinis untuk subarasi, untuk pembuluh darah yang tersumbat, pembuluh darah yang rusak, inflamasi, ya. Mencegah inflamasi ini peradangan dan menurunkan tekanan darah tinggi. Uji klinis subarasi juga untuk mencegah agregasi trombosit atau trombosit yang berkelompok, ya. Nah, kemudian juga bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah dan memperbaiki toleransi glukosa. Jadi bagus sekali untuk penderita diabetes atau kencing manis. Ini agregasi trombosit seperti ini, Ibu, ya. Trombositnya itu menggumpal, ya, trombositnya menggumpal, setelah mengkonsumsi subarasi, ya, terurai, ya, jadi aliran darah jadi lebih lancar, ya. Ini adalah comparison, perbandingan dari active ingredients, ya, dari SOP salmon ovari peptide dibandingkan dengan plasenta manusia dan plasenta rusa. Kalau manusia angkanya 4, rusa angkanya 5, kalau SOP 7, ya. Dan ada 21 macam asam amino. Tubuh manusia terdiri dari banyak asam amino, ya, esensial dan non esensial yang harus disuplai dari luar. Tapi kalau 21 macam itu lengkapnya luar biasa. Dapat paten dan uji klinis dari 3 negara, Jepang, Korea, dan Cina. Bukan paten merek, tapi paten manfaat atau paten fungsi. Selama ini yang kita tahu adalah testimonial. Testimonial contohnya begini,
10 orang sakit diabetes, ya, dikasih sebuah produk, berhasil satu nih, satu di blow up, padahal yang 9 tidak berhasil. Itu adalah testimonial. Tapi kalau paten manfaat dari 100 orang diabetes, dikasih waktu katakanlah 6 bulan, 100-100-nya ini berhasil. Hipertensi, kolesterol, asam urat, 100-100-nya berhasil. Gagal satu, tidak bisa dapat yang namanya paten manfaat. Dan hebatnya, dapatnya 3 dari 3 negara, Jepang, Korea, dan Cina. Tentunya semua berdasarkan uji klinis. Paten nomor 1, Cell Regeneration Effect, untuk regenerasi sel. Misalnya, uji klinisnya antioksidatif effect. Dia bisa menurunkan oksidasi di dalam tubuh kita. Seperti besi gampang atau mudah berkarat, ya. Nah, tubuh kita juga sama, ya, bisa lapuk, ya. Nah, dia bisa menahan itu, ya. Kemudian antioksidanya sangat tinggi. Masalah pertumbuhan rambut, nanti kita akan lihat bahwa ada orang yang rambutnya putih semua, uban 100%, setelah konsumsi SOP keluar semua, warnanya hitam, ya. Kemudian uji klinis peningkatan dan keseimbangan hormon pada wanita. Ada yang 13 tahun tidak punya keturunan, setelah konsumsi SOP ternyata dalam waktu 2 bulan positif. Ada yang puluhan tahun tidak punya keturunan, bayi tabung pun gagal. Setelah pakai SOP bulan kelima positif, ya. Uji klinis peningkatan dalam hal ekspresi gen. Banyak poin, diantaranya DNA damage atau kerusakan DNA. Contoh, kedua orang tua sakit diabetes tipe 1 yang pasti menurun ke anak karena genetik. Kalau tipe 2 karena pola makan. Nah, karena tipe 1 pasti anaknya kena diabetes. Tapi karena kedua orang tuanya konsumsi SOP 100+, ekspresi gennya akan diubah sehingga anaknya lahir tidak kena diabetes. Kedua orang tua kerdil, anaknya pasti kerdil. Tapi karena kedua orang tuanya konsumsi SOP 100+, ekspresi gennya akan diubah, gen-gen buruknya akan dikikis, sehingga anaknya lahir tidak kerdil, lebih tinggi dari orang tuanya. Dan menurut riset Jepang yang bisa merubah ekspresi gen di dunia ini, hanya plasenta salmon. Semua plasenta di dunia, bahkan punya manusia, tidak akan bisa merubah ekspresi gen. Jadi kenapa orang yang lupus, yang autis, yang autoimun, yang secara medis tidak mungkin, ternyata banyak mengalami perbaikan dan bahkan kesembuhan. Ya, karena bisa merubah ekspresi gen. Sehingga ikan salmon mendapat julukan God Fish atau ikan ilahi karena dia bisa merubah ekspresi gen. Bahkan di Jepang ada kuil ikan salmon untuk menghormati ikan salmon, Ibu, karena ikan salmon mati untuk bermanfaat untuk banyak orang. Paten nomor 2, improve blood circulation, perbaikan sirkulasi darah. Hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, gagal ginjal, semua akan membaik. Ada orang diabetes, gula darah 500, suntik insulin, dia konsumsi SOP, ya, yang sebelumnya SOP 100+, ya. Nah, karena SOP Subarasi masih baru keluar. Dia konsumsi SOP 100+, habis 3 box, kira-kira 1,5-2 bulan turun dari 500 menjadi 95, lepas insulin. Ada yang gula darahnya 700, turun jadi normal, lepas insulin. Ada yang bahkan 900. Sudah ke dokter manapun, obat, suplemen, apapun nggak bisa. Setelah konsumsi SOP ini, ternyata dari 900 dalam waktu 2 bulan turun menjadi 100. Suntik insulin yang sehari sekitar 6 kali lepas dari insulin. Luar biasa. Semua timbunan lemak dan plak dalam pembuluh darah kita akan dihancurkan sehingga aliran darah kita menjadi bersih dan lancar. Ada orang mesti pasang ring jantung. 2 minggu lagi berangkat ke Singapura. Dia konsumsi SOP sehari 2 saset. 2 minggu kemudian berangkatlah orang ini ke Singapura. Sebelum dipasang ring jantung kan dicek dulu sama dokter Singapura. Jantungnya sudah baik, tidak perlu pasang ring jantung. Silakan pulang. Pasang ring jantung di Singapura itu 200 juta lebih.
Satu box SOP Subarasi itu hanya 1.750.000. Ada yang gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali. Setelah konsumsi SOP sehari 2 saset, 2 minggu kemudian lepas dari cuci darah. Nanti kita lihat testimoninya. Uji klinis, perbaikan pada fungsi peredaran darah dan penurunan kadar gula darah. Belum pernah saya mendengar orang sakit diabetes atau kencing manis yang gagal setelah konsumsi SOP. Walaupun tidak ada jaminan, tapi secara track record-nya dia luar biasa dahsyat. Paten nomor 3, skin improvement, ya, perbaikan di kulit. Usia 50 tahun tetapi powerful dan tampak lebih muda seperti 20 tahun. Setiap manusia ingin kelihatan lebih muda. Tetapi terkadang kita melihat seseorang lebih tua daripada usia sesungguhnya. Ada orang usia 30 kelihatan seperti usia 50. Kalau dites pakai alat untuk melihat usia biologi sel, ternyata benar usia biologi selnya 50. Setelah konsumsi SOP beberapa saat, kemudian dites, ternyata usia biologi selnya menjadi 30. Jadi lebih muda 20 tahun. Yuk. Jadi kenapa orang zaman dulu usianya bisa panjang-panjang? Yuk? Karena usia biologis mereka masih rendah. Zaman dulu memang nggak ada makanan kaleng, vetsin, pemanis, pewarna, pengawet, ya, ayam disuntik hormon, pestisida, nggak ada, Ibu. Semua masih alami. Ya, orang zaman dahulu usia ratusan tahun masih bisa punya anak. Ibu. Ya? Oke, nah uji klinis untuk SOP bisa mengurangi dan menghilangkan kerutan. Jadi termasuk juga di sini kekeringan kulit, ya, kelembutan kulit, ya, pori-pori kulit, termasuk black and pores. Ini adalah pori-pori kulit yang berwarna hitam. Sebelum konsumsi jumlahnya 352. After 2 weeks, setelah 2 minggu konsumsi SOP, turun menjadi 47. Semua ada uji klinisnya, karena Jepang bicara by data, bukan katanya. SOP bukan produk pelangsingan, tapi kenapa perut buncit bisa bagus begini? Karena metabolismenya diperbaikin, pencernaannya diperbaikin, enzim-enzimnya pun diperbaikin. Ada nggak orang yang makan sedikit aja gemuk? Banyak, Ibu. Itu enzimnya kacau. Ya, kadang masalah hormonal juga bisa. Ya, setelah dibetulkan semua, enzimnya, hormonalnya distabilkan semua, beratnya turun, Ibu. Ya, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ya nanti kita lihat ya testimoninya. Orang yang konsumsi SOP akan terjadi perubahan kondisi fisik dalam 4 minggu. Yang minggu pertama, easy to sleep and improve to a good sleep. Jadi tidurnya bisa enak, walaupun jam tidurnya pendek, tapi karena deep sleep, kualitas tidurnya bagus, orang kan kelihatan segar juga. Ada yang bilang begini, Pak ini bagus banget Pak, kok bisa begitu? Ada orang yang tidak pernah tidur seumur hidup, akhirnya bisa tidur, Pak. Loh, masa ada orang begitu? Ada, adikku sendiri. Kamu kasih berapa banyak? 2 saset. Hari ini 1 saset, besok 1 saset. Tidur, Pak. Wow. Ya. Padahal bukan obat tidur ya, tapi dia normalkan hormon melatonin yang berhubungan dengan kualitas tidur ya. Kemudian good view, pandangan kita akan lebih tajam. Mata saya minus, nonton TV jarak 4 meter, kalau ada film, ada teksnya buram. Yuk. Saya jarang nonton TV. Yuk. Ya. Setelah konsumsi selama sebulan SOP, tiba-tiba nonton TV, kok jadi tajam, ya? Ternyata teman-teman juga sama, aku juga begitu, ya. Ada yang minus 1, matanya kiri kanan, ya. Setelah konsumsi SOP selama sebulan merasa enak matanya, ke toko kacamata setelah dites jadi 0, ya. Kemudian shoulders hurt reduce, ya, masalah pergelangan tangan atau frozen shoulders, ya, itu hilang. Termasuk orang yang jalan, orang tua jalan kakinya sakit. Nah, itu bagus ya. Ada yang AI usia 75 tahun ya, yang mengeluh lututnya sakit. Ya, dia penggemar suplemen sejak puluhan tahun. Anaknya pun dari Amerika datengin suplemen yang mahal-mahal buat lutut mamanya sembuh. Tapi nggak bisa.
Dia konsumsi SOP, malam hari 1 saset, besoknya digerain. Tuh, kok hilang sakitnya? Dibuat jalan dari ujung gang ke ujung gang, tidak ada rasa sakit. Dia senangnya luar biasa. Dia cerita ke family, tetangga, teman ya. Akhirnya bisnisnya berkembang. Ya. Jadi luar biasa banget ya. Kemudian fatigue reduce ya, rasa pegel-pegel, lemah, letih, lesu, gampang ngantuan hilang. Intolerance to cold reduce, lebih tahan terhadap kedinginan. Improvement of impatience, jadi lebih sabar. Orang yang autis, yang hyperaktif itu akan cooling down. Dan mereka akan lebih baik dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Dan augmentation of menstrual bleeding, ini berhubungan dengan kewanitaan, misalnya datang bulannya sakit, haid tidak teratur, setiap kali datang bulan terjadi pendarahan, itu hilang semua. Dan banyak ternyata yang sudah menopause akhirnya datang bulan lagi. Wanita kalau sudah menopause kulitnya mulai keriput, kering, timbul bintik-bintik hitam. Setelah dia datang bulan lagi, maka kulitnya jadi lembab ya, keriputnya mulai memudar dan bintik-bintik hitamnya pun ikut memudar. Dan ternyata banyak pria yang usia 70 tahun ke atas bisa on lagi, Wew. Padahal ini bukan obat kuat loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena sel tubuh kita diremajakan lagi, diregenerasi, dimudahkan kembali, termasuk organ-organ seksualnya. Sehingga membuat hidup menjadi lebih hidup. Good blood circulation of face, ya, perbaikan sirkulasi darah, hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, gagal ginjal, semua akan membaik. Ya. Dan clear facial skin, ada remaja, mukanya jerawatan, Ibu, sudah dihandle 8 dokter kulit, nggak bisa, Ibu. Setelah konsumsi SOP, ya, 10 hari, mukanya jadi bagus, Ibu. Ya. Nanti kita akan lihat testimoninya, ya. Ada cewek kakinya korengan, Ibu, ya, sudah dibawa ke dokter spesialis kulit, tapi tidak bisa. Dia konsumsi SOP, box yang pertama ada perbaikan, box kelima, bagus, Ibu. Kalau SOP Subarasi, itu adalah plasenta salmon dari betina. Sedangkan Utsukushi ini adalah DNA salmon dari pejantan. Utsukushi artinya beautiful, cantik dalam bahasa Jepang. Jepang mengamati usus manusia selama puluhan tahun. Kalau usus kita bersih seperti ini, kita akan sehat. Kalau ususnya kotor seperti ini, kita akan sakit. Kalau kotornya lebih parah seperti ini, ususnya penuh dengan toksin atau racun, maka sakitnya pun akan lebih parah. Tapi kalau ususnya menjadi sangat kotor seperti ini, maka orang bisa menderita tumor, kanker, dan penyakit yang lain. Jadi kondisi kesehatan seseorang berhubungan dengan kondisi ususnya. Dan Jepang meyakini kalau usus kita bersih dan bagus, maka kita akan sehat dan kulitnya kita pun akan sehat alias kinclong, ya. Ini adalah the secret of Japanese, ya, rahasia kecantikan wanita Jepang dan ketampanan pria Jepang, ya, Utsukushi. Dalam satu saset Utsukushi mengandung 1 triliun bakteri baik. Ini setara dengan 1000 botol probiotik yang ada di pasaran. Jadi akan terjadi yang namanya colon detoxification, pembersihan usus. Kita makan kadang puluhan tahun yang lalu, tapi makanan masih nempel di usus kita sampai hari ini. Itu akan dibersihkan, loh. Jadi buang airnya bersih dan tuntas karena keluar kayak lendir-lendir gitu ya. Kalau makannya kayak jorok, suka jeruan dan lain sebagainya, udah bisa hitam-hitam. Dan setelah toksin itu keluar, maka badan akan terasa enteng. Ya. Salmon mild DNA dengan 11 active ingredients. Jadi yang namanya stem cell activator itu bukan hanya SOP saja atau salmon ovary peptide saja atau DNA salmon saja, tapi dikombin dengan bahan-bahan aktif yang lain yang bersinergi menghasilkan sebuah formula yang bisa men-trigger stem cell kita secara alami sehingga terjadilah miracle atau keajaiban. Ini kandungan dari Utsukushi, ada salmon DNA, Takara kombu fukoidan, ini bagus sekali untuk men-trigger
natural killer cell dalam tubuh kita untuk melawan tumor dan kanker. Kemudian juga ada resveratrol, ini bagus sekali berdarah dan untuk jantung. Pineapple extract, fish collagen, biji kiwi, dan L-glutathione, ya, the mother of antioksidan dengan kekuatan bisa 5.000 kali lipat dibandingkan antioksidan biasa. Patennya digantikan dapat 8.000, tapi BPOM hanya bisa loloskan 3, Ibu. Ya, karena mungkin alatnya nggak mampu, terlalu canggih, Ibu, ya. Nah, yang pertama adalah anti-tumor agent, kemudian immune activating effect, dan therapeutic agent on hepatitis C. Paten nomor 1, anti-tumor agent. Semua benjolan yang tidak normal di tubuh manusia, istilah medisnya adalah tumor. Jadi miom, kista, tumor, dan kanker itu adalah tumor. Nah, hebatnya, dibandingin yang sebelumnya kita pernah dengar, namanya kemoterapi, Ibu. Nah, kemoterapi itu sel yang baik ikut rusak atau hancur. Tetapi teknologi anti-tumor agent ini, dia bisa mengaktifkan natural killer cell atau NK cell dalam tubuh manusia untuk melawan tumor dan kanker, Ibu. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana cara bekerja dari natural killer cell dalam hal membasmi atau menghancurkan tumor dan atau kanker. 5,000개에서부터 10,000개 정도의 암세포가 매일 발생. Setiap hari terdapat 5.000 hingga 10.000 sel kanker yang muncul pada tubuh kita. 하거든요. 그리고 이제 바이러스라든지 세균이 Setiap hari ada virus dan bakteri yang menyerang tubuh kita, seperti virus COVID-19. 이제 밖에서 침입해 오고요. 그거를 막아주는 세포가 Dan beruntunglah ada sel-sel yang menghalanginya, yaitu natural killer cell atau sel pembunuh alami, di mana beliau seperti marinir yang akan berperang untuk kita. 자연살해 세포. 아까 말한 NK 세포. NK. 네, 우리 몸의 해병대. 네, 해병대에 대한 세포인데요. 그거를 화면을 보면서 한번 말씀드리죠. 네. Nah, ini kita akan lihat ya bagaimana cara bekerja natural killer cell dalam hal membasmi sel kanker. Yang warna merah ini adalah sel kanker, dan yang warna hitam kecil ini adalah natural killer cell. Dan ini diambil dari pasien penderita kanker kelenjar getah bening. 실제로 지금 이제 그 임파선 쪽에 암이 있는 환자입니다. 그래서 지금 보이는 게 암세포가 아주 커다란 게 막 있는데요. 왔다 갔다 보이는 조그만 게 이제 우리 몸의 자연살해 세포, 해병대 역할을 하는 세포입니다. 제가 지금 몸을 막 해결하고 있네요. 근데 그 세포들이 지금 잡아먹는 암세포를 거예요? 다 잡아서 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 크기가 큰 것도 조그만 세포들이 다 없앨 수가 있습니다. Natural killer cell yang kecil dapat menangkap dan memakan ukuran sel kanker yang besar. 와, 굉장히 활발한데. 야, 저 전투 보세요. 야, 완전 잘 해병대 완전 수색대. 근데 저 세포는 이제 자기하고 암을 구별할 수 있는 특별한 능력이 있거든요. Nah, natural killer cell juga dapat dengan akurat membedakan dan menyerang sel kanker. Sel yang baik akan dibiarkan sama dia. 그래서 전쟁이 일어나면 제일 먼저 가서 죽일 수 있는 그런 해병대 역할을 합니다. 그러니까 저 세포가 우리 몸에만 제대로 있으면 우리 몸의 초기 감염은 금방 없어질 수가 있습니다. Jadi natural killer cell dapat membasmi sel-sel kanker, ya. Ini sebetulnya teknologi yang luar biasa hebat, Ibu. Tapi sebetulnya yang hebat itu adalah sang pencipta, Ibu. Kenapa? Karena sebetulnya natural killer cell ini sudah ada di dalam tubuh kita. Tapi teknologi dari Utsukushi akan men-trigger tubuh kita untuk melawan sel tumor dan kanker. Berikutnya paten nomor 2, immune activating effect. Jadi dia bisa meningkatkan jumlah sel darah putih untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga cocok sekali untuk pandemi COVID-19 saat ini, di mana banyak sekali penderita COVID-19 yang bukan hanya mengalami perbaikan, tetapi kesembuhan. Ya. Rata-rata penderita COVID-19 yang dikasih SOP 1 saset pagi hari ya, dan Utsukushi 1 saset sore juga sama begitu,
rata-rata dalam waktu 5 hari tes swab negatif dan orangnya sudah sehat, bisa pulang. Ya, ada juga ngetes pagi 1 SOP, kemudian sorenya 1 usukusi, itu dalam waktu 10 hari tes swab negatif, paru-paru yang pneumonia, fibrosis yang putih-putih, yang biasanya mengunci pernafasan dan biasanya game over, meninggal, ternyata bisa bersih kembali, paru-parunya. Ya. Nah, bahkan sampai heran ya, kondisi pandemi ini ratusan ribu member AFC, waktu itu belum terdengar satu pun yang kena COVID. Sampai ditanyakan ke CEO kita, Pak Ernest, ada fenomena aneh Pak Ernest, saya belum pernah mendengar satu aja yang kena COVID. Loh, amit-amit jangan sampai katanya. Tapi memang benar katanya. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata akhirnya kita baru tahu, ya, ada yang kena COVID-19, ya, dikasih SOP 1 saset setiap hari selama 14 hari, ternyata tes swab negatif, orangnya seger. Jadi memang orang yang konsumsi ini dia punya daya tahan tubuhnya jadi kuat banget gitu loh. Ya, jadi bisa terhindar dari COVID-19 ya. Oke, kemudian paten nomor 3 ya, untuk hepatitis C. Ini larinya di cirrhosis atau kanker liver. Ya. Hepatitis B ternyata bisa juga Bu ya. Jadi tapi harus dikombin dengan SOP ya, supaya hasilnya efektif ya. Nah, nanti kalau yang cirrhosis, yang levernya mengeras, itu ada yang konsumsi itu air seninya dikeruh sekali Bu. Ya, jadi badannya lebih bagus ya, lebih sehat gitu ya. Nah, natural killer cell ya untuk uji klinisnya, dan uji klinis untuk perbaikan sitolisis pada kanker payudara. Ini grafiknya menurun sangat tajam ya. Kemudian peningkatan jumlah sel darah putih dan peningkatan sistem imunitas tubuh. Yang warna hitam itu yang secara medis yang terkenal di dunia dalam hal meningkatkan sistem imun, tetapi utsukushi yang paling tinggi di dunia. Nah, utsukushi juga bisa mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah. Jadi begitu terjadi colon detoxification, pembersihan usus, maka kolesterol akan turun ya. Kemudian untuk kondisi kulit wajah akan terjadi perbaikan dalam hal kelembapan kulit, lingkaran hitam di bawah mata atau mata panda, kemudian wrinkle nih kerutan, acne jerawat, pigmentation dan inflammatory jerawat yang meradang ya, yang merah-merah ya. Kemudian perbaikan pori-pori dan spot hitam. Ini uji klinis untuk utsukushi dalam hal hepatitis C ya, grafiknya menurun sangat tajam. Kemudian uji klinis perbaikan sebum atau kelenjar minyak pada kulit, perbaikan keriput dan perbaikan spot hitam. Jika mengkonsumsi utsukushi dalam 4 minggu akan terjadi perubahan kondisi fisik. Minggu pertama terjadi colon detoxification, pembersihan usus, buang airnya bersih dan tuntas, badan akan terasa enteng. Kemudian minggu kedua, rasa sakit dan nyeri di badan hilang. Minggu ketiga, terjadi perbaikan di kulit ya, kulit jadi lebih lembut, lebih cerah dan radian, merona, jadi lebih glowing. Minggu keempat, akan meningkatkan sistem imun kita menjadi sangat tinggi, termasuk stamina pun meningkat untuk melawan semua infeksi karena virus, kuman, dan bakteri. Sehingga cocok sekali untuk kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, ini SOP Subbarasi ya, warna biru tua dari plasenta salmon, dari betina. Rasanya rasa jeruk ya. Kalau utsukushi ini DNA salmon dari pejantan, rasa anggur ya. Rasanya soft, enak sekali, anak kecil pun suka ya. Nah, cara konsumsinya, kalau SOP ini, taburkan setengah saset dulu di bawah lidah, ya mungkin supaya nggak terlalu banyak, terasa nyaman ya. Biarkan 3 menit, minum seteguk air. Tambahkan sisa setengah saset, taruh bawah lidah, biarkan 3 menit, dan minumlah segelas air. Kalau utsukushi, larutkan, terserah, mau 100 cc, mau 50 cc, ya, larutkan dalam air, ya kan ada 1 triliun bakteri baik yang ditidurkan. Kemudian Anda bisa langsung minum. Ada sisa putih-putih itu biji kiwi, jangan dibuang. Ada bagian dari formula, ya itu bagian dari formula, jangan dibuang, ya. Nah, kalau Anda utsukushi, boleh nggak langsung masuk mulut? Boleh juga, ya. Terus Anda minum air, kumur-kumur gitu Anda telan,
ya, nggak jadi masalah, bisa pilih yang praktis aja. Ya. Saya juga enak sekali ya. Oke. Itu kok nggak salah. Oke, berikutnya kita lihat di sini ya, ini ringkasannya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah SOP subarasi ya, plasenta salmon dari betina. Untuk apa saja? Yang pertama, stroke ya, kemudian untuk saraf seperti Alzheimer, Parkinson. Ya, yang tangannya getar-getar ya, Alzheimer itu kena pikun ya, ada orang yang pikun konsumsi sehari 1 saset ya, selama 10 hari ternyata jadi normal kembali ya, jadi pikunnya hilang ya. Kemudian untuk rematik, radang sendi, keropos tulang atau osteoporosis ya, kemudian juga pengapuran, HNP, saraf kecepit, semua yang berhubungan dengan pembuluh darah, SOP bagus. Seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, gagal ginjal, lupus, autis, autoimun, alergi ikan, udah, alergi sabun cuci sampai tangannya hancur kembali semua. Ya, kemudian juga termasuk MAH, GERD, ya, ambeien, ya, termasuk juga yang berhubungan dengan hormonal seperti sulit tidur, ya, kemudian masalah jerawat karena hormonal, ya, sulit punya keturunan karena hormonal, bagus banget, ya. Sedangkan untuk usus-gusi itu untuk yang pertama miom, ya, kista, tumor, kanker, liver, pencernaan, untuk kulit dan sistem imun. Semua yang ada di usus-gusi ada di SOP. Tetapi memang usus-gusi lebih spesial di bidang itu. Awal mula sebelum usus-gusi masuk, itu yang masuk SOP dulu. Ya. Track record SOP, ya, kanker payudara, kanker serviks, ya, kanker paru-paru stadium 4, ya, kanker liver stadium 4, kanker kelenjar getah bening stadium 4, ya, itu SOP semua. Ya, yang sampai dokter luar negeri angkat tangan badannya kurus itu, dan kembali lagi, itu SOP. Ya. Nah, tapi usus-gusi lebih hebat. Kenapa? Karena dia paten manfaat atau paten fungsinya anti tumor agent. Ya, jadi 100% terjadi. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah keriput, bagus mana? Bagus SOP. Kalau masalah kulitnya mau glowing, bagus mana? Bagus usus-gusi. Ya. Masalah pencernaan, bagus usus-gusi. Kalau masalah imun, bagus usus-gusi. Ya. Nah, SOP itu hebat, usus-gusi itu hebat. Ya. Tetapi kalau sampai di-combine, katanya orang Jepang, tiada lawan kalau di-combine. Ya, sing ada lawan ya. Ya, jadi alangkah baiknya kalau di-combine ya. Oke. Nah, kalau pilih salah satu secara umum general biasanya SOP subarasi ya. Nah, ini adalah letter of authorization. Ini ada Mr. Tadashi Eto dari Jepang selaku pemegang paten dari SOP atau Salmon Ovary Peptide, dan beliau menunjuk secara resmi PT HNE Dermatech selaku eksklusif distributor ya untuk mendistribusikan produk Salmon Ovary Peptide. Jadi kalau sampai ada di luaran yang mengklaim memasarkan Salmon Ovary Peptide, Bapak Ibu bisa berpikir apakah itu yang asli? Karena yang asli hanya ada di AFC. Ya. Kemudian di luaran BPOM RIMD, makanan dalam negeri. Kalau kita ML, makanan luar negeri. Build up, masih made in Japan. Ya. Kemudian juga kalau yang di luaran itu ya teknologi tanda petik ya yang gimana ya, tapi yang jelas kita punya teknologi canggih sekali namanya degradasi biologis enzim, di mana nutrisi masih utuh dengan kekuatan bisa puluhan kali lipat. Kemudian yang di luaran itu tidak ada paten manfaat atau paten fungsi, kita bukan hanya ada tapi banyak dari banyak negara. Ya, secara pengakuan internasionalnya ada. Kemudian kalau yang di pasaran ya itu ternyata salmon powder, ya, salmon powder itu daging salmon, ya, bukan salmon ovary peptide. Ya, sedang kita punya salmon ovary peptide, ya, satu ikan yang besar itu hanya bisa jadi 10 saset, Kalau daging salmon, waduh, bisa banyak sekali, Tapi kualitasnya ya bumi dan langit. Dan di pasaran itu kelasnya bukan sampai ini ya, nutrisi biasa. Kalau kita punya tuh stem cell activator, ya, artinya apa?
dikombin dengan bahan aktif yang lain bersinergi menghasilkan sebuah formula yang bisa men-trigger stem cell kita secara alami sehingga terjadilah miracle atau keajaiban. Jadi paling gampang Bapak Ibu lihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya banyak mengalami kesembuhan, itu yang asli ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya, sertifikat safety untuk keamanan. Setiap produk AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Ya, dokumen tersedia, halal, BPOM RI ML, makanan luar, bill up, masih made in Japan, ya, organik, halal, kemudian tidak mengandung gula, kalorinya rendah, tidak ada pemanis, pewarna, pengawet, no heavy metal, tidak mengandung logam, no pig DNA, tidak mengandung DNA dari babi, kemudian non-GMO, tidak ada rekayasa genetika, jadi aman untuk dikonsumsi baik oleh bayi maupun ibu hamil, jadi betul-betul aman, Ibu. Ya. Dan ini sertifikatnya, sertifikat halal, BPOM, dan lain sebagainya, dan kita semua patut bersyukur dan berbangga karena AFC Indonesia mendapatkan penghargaan Best Selling Product 2020 untuk kedua macam produk ini, mengalahkan 87 perusahaan network marketing yang terdaftar di AP2LI dengan sudah puluhan tahun ya yang ada di Indonesia. Total produk ribuan produk dikalahkan hanya dengan tidak sampai 2 tahun dengan hanya 2 produk ini, dan dua-duanya juara, Bapak Ibu. Ya, tapi memang karena produknya luar biasa spektakuler, Ibu, ya. Oke, nah ini testimoni dari produk AFC. Kita lihat di sini ada perubahan di rambutnya. Ada. Ini adalah paten nomor 1 dari SOP untuk regenerasi sel. Ya. Kemudian awalnya orang ini rambutnya putih semua, uban 100%. Setelah konsumsi SOP keluar semua warnanya hitam. Kemudian ini untuk masalah kebotakan juga teratasi dengan adanya SOP. Ya. Ini masalah gangren, kakinya membusuk karena kencing manis ya. Kalau sudah seperti ini, Bu, ya, hitam-hitam ini biasanya harus diamputasi, ya. Ternyata setelah konsumsi SOP selama 1 bulan, bukan yang nutup, tapi ternyata dagingnya terlihat segar kembali. Ini sudah lepas dari insulin. Kalau kakinya sudah hancur seperti ini, ya, kena gangren, ya, sudah keluar nanahnya, kadang keluar binatang kecil-kecil gitu ya. Kemudian ini kakinya sudah hitam semua gini, ke dokter manapun harus amputasi. Ya, masalahnya kaki nggak dijual di supermarket, nggak dijual di apotek, Ibu. Ya, untung dia pakai SOP. Setelah konsumsi gimana? Lukanya bukan nutup, tapi dagingnya kelihatan segar kembali. Ini sudah lepas insulin, ya. Jadi kalau misalnya kita rasakan diabetes, ya ke dokter. Biasanya kalau tidak parah disarankan minum tablet yang diminum. Kalau parah harus suntik insulin. Kalau tanya dok, sampai kapan suntik insulinnya? Selamanya. Kenapa? Karena biasanya kalau pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, maka disuplai, disuntiklah insulin dari luar. Tapi pankreasnya tetap rusak. Nah, hebatnya teknologi SOP ini, semua timbunan lemak dan plak-plakan dihancurkan sehingga aliran darah kita jadi bersih dan lancar, dan sel-sel di pankreas yang rusak akan diperbaiki, diregenerasi, diciptakan yang baru, sehingga pankreasnya menghasilkan insulin lagi, sehingga orang bisa lepas dari insulin. Bell's palsy, ini kena saraf ya, mulutnya sampai miring begini, setelah konsumsi selama 7 hari, akhirnya jadi normal kembali. Anak kecil kena kanker saraf, kasihan, sudah di kemoterapi berkali-kali tapi tidak ada harapan, dokternya pun sudah angkat tangan, kalau kita lihat, mohon maaf, wajahnya seperti ada kelihatan aura kematian, ya, tetapi Tuhan berkehendak lain, ada yang nawarin SOP, dia pakai SOP, sehari 1 saset selama 6 bulan, akhirnya gimana? Normal kembali. Ya. Kira-kira orang tuanya cerita nggak sama teman-temannya? Cerita dong. Ya. Nah, karena kalau produknya baik, produknya berbicara. Ya. Nah, ini psoriasis ya, ada kulitnya bengkak-bengkak jadi normal kembali. Ada juga yang psoriasis kulitnya bersisi kayak ular gitu ya. Itu juga bisa. Ya, ini 2 saset sehari dalam waktu 2 bulan. Ya. Ini vitiligo. Ya, mukanya belang-belang, kena pigmen. Ya. Teman saya seperti ini ke Amerika nggak bisa. Ya. Nah, orang ini pakai SOP, minggu ke-5 sudah ada perbaikan. Diterusin lagi, jadi seperti ini. Kelihatan bedanya jauh, Ibu. Jauh sekali. Bukan hanya vitiligonya hilang, tetapi kulitnya jadi lebih kencang, lebih segar, lebih cerah, lebih muda. Ya. Ini kalau dites pakai alat untuk melihat usia biologi sel, pasti dia akan kelihatan lebih muda. Ya, senyumnya semeringah gitu ya. Kenapa? Karena lebih percaya diri ya. Oke. Kemudian ini Parkinson ya. Konsumsi SOP sehari 2 saset.
Setelah 2 hari kemudian mulai terlihat perubahan. Awalnya bicara saja tidak jelas dan badannya kaku, sehingga cuci tangan saja tangannya langsung kaku. Setelah 2 hari konsumsi SOP, bicara mulai jelas, tangan pun sudah tidak kaku, bahkan bisa cuci piring. Ya, luar biasa ya. Kemudian di sini COVID-19 ya, atau corona ya. Ini orangnya ini dari orang tua sama anaknya kena gitu ya. Terus sama dokternya, dokter Beatrix ini disarankan karena kondisi rumah sakit ternyata nggak ada penanganan khusus corona waktu itu, maka disarankan oleh dokternya beli 1 box Usukushi ya. Nah, setelah dikonsumsi oleh si ibu dan anak yang masih 2 tahun ya, sehari 2 saset ya, ternyata hari keempat sudah normal ya. Ibu dan anaknya sudah normal dan disuruh pulang. Radang paru-parunya langsung bersih. Nah, ini luar biasa ya. Banyak, ini testimoni kayak gini yang bertiap hari keluar ya Bu ya. Banyak sekali corona atau COVID ya. Nah, ini herpes 3 hari ya, telah mengalami perbaikan ya. Ada juga amandel 3 hari kempes ya. Ini lidahnya lubang nih. Nah, kalau dibiarin jadi kanker lidah, harus dipotong lidahnya. Nah, setelah konsumsi SOP, sehari 4 saset selama 5 hari, jadi nutup kembali. Ini hipotiroid ya. Nah, setelah konsumsi 5 saset SOP jadi kempes. Ada juga hipertiroid ya. Kondisi tiap orang beda-beda ya. Ada yang lambat, ada yang cepat ya. Ini banyak kerutan di sekitar mata nih. Nah, setelah konsumsi SOP jadi bagus ya. Kulitnya yang kusam jadi shiny ya, jadi glowing ya. Ini 2015 wajah anak ini seperti ini, kelihatan tua ya. Masuk Indonesia, izin resminya itu baru 10 Agustus 2018. Jadi anak ini baru konsumsi mungkin 6 bulan, setahun lah. Nah, kenapa ini kelihatan lebih tua? Ya karena mungkin makan ayam disuntik hormon ya. Jadi kelihatan tua yuk. Nah, setelah dinormalkan kembali jadi seperti ini yuk. Ya, hormonalnya dinormalkan kembali. Jadi imut-imut yuk. Nah, ya, siapa yang ingin kelihatan imut-imut, tolong angkat tangan, katakan saya. Oke, berikutnya. Pria ini kelihatan tua, Wibu, ya. Nah, lihat ini setelah konsumsi SOP, jadi kulitnya lebih kenceng nih, dagunya nih. Nah, ya. Kemudian kulitnya lebih segar, lebih cerah, lebih muda, Wibu. Ini kalau dites pakai alat untuk melihat usia biologi sel, pasti dia lebih muda. Ya. Wanita ini ada kantong matanya. Setelah konsumsi gimana? Hilang. Kemudian dagunya, nah kulitnya lebih kenceng nih. Ini pakai SOP dan Usukushi selama 2 bulan. Pria ini perutnya buncit. Nah setelah pakai Usukushi terjadilah colon detoxification, pembersihan usus. Ya, akhirnya perutnya dikempes lagi. Ternyata toksin atau racun di dalam usus kita beratnya bisa 2 kilo sampai 15 kilo. Ya, itu racun harus dikeluarin ya, jangan disimpan. Ya. Nah, setelah racunnya dikeluarin gimana? Mukanya beda nggak? Beda dong ya. Kelihatan lebih apa? Lebih segar, lebih kenceng, lebih muda ya. Oke, kemudian ini wanita ini berat badannya turun 10 kilo. Lihat lengannya nih, beda sama ini. Nah, wajahnya gimana nih wajahnya? Beda dong ya. Dia pakai SOP dan Usukushi ya. Turun 10 kilo. Ya, siapa yang ingin kelihatan langsing seperti wanita ini? Katakan saya. Oke, berikutnya. Nah, ini wajahnya kalau kita lihat ini jerawatnya banyak sekali ya. Ini diambil dalam kondisi sudah jauh lebih baik. Ya. Karena sebelumnya itu semua jerawatan, hidung-hidung, ini dagu, leher-leher, semua jerawatan ya. Dia sudah dihandle 8 dokter kulit. Ya. Tapi sudah nyerah dokternya. Dia konsumsi SOP 1 saset sehari selama 3 hari. Kemudian naik jadi 2 saset selama 7 hari. Jadi totalnya itu 10 hari. Nah, setelah 10 hari konsumsi SOP jadi gini, jadi kinclong ini. Ya. Berikutnya, nah ini jerawatan juga nih kayak gini ya. Lah, banyak jerawatnya ya. Dia konsumsi SOP dan Usukushi, jadi bagus segini. Ya. Nah, ini kena kecelakaan, kasihan ya, hancur mukanya seperti ini. Ya. Nah, akhirnya setelah konsumsi jadi membaik seperti ini. Ya,